Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya Fibria Hidayanti. Saya mahasiswa FMIK Reguler 2 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil tugas saya yang berjudul Anatomi Sistem Digestif atau Sistem Pencernaan yang dibimbing oleh dosen saya yang bernama Pak Henry Didi Harto. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Poin selanjutnya yaitu saluran cerna. Saluran cerna terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sebelah kanan teman-teman ya. Di situ sudah ada gambarnya dan juga sudah ada keterangannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori untuk proses pencernaan awal. Dalam rongga mulut terdapat lidah, gigi, air liur yang membantu proses pencernaan di mulut. Fungsi mulut yaitu untuk jalur bagi keluar masuknya udara menjadi gerbang utama bagi makanan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, dan yang terakhir berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Dari mulut, makanan menuju ke faring. Faring atau pangkal kerongkongan merupakan persilangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan pada manusia. Pada manusia, faring juga digunakan sebagai bagian dari alat untuk menimbulkan suara seperti bersuara, berbunyi, dan bernyanyi. Faring merupakan bagian yang pendek tempat pertemuan jalur makanan dan udara. Pada saat makanan berada di dalam faring, langit-langit lunak berotot naik untuk mencegah makanan masuk ke rongga hidung. Setelah ke faring, makanan beralih ke esofagus. Esofagus adalah saluran berotot untuk meneruskan atau mendorong makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Di dalam submukosa terdapat kelenjar esofagus dan kelenjar kardiak esofagus. Setelah ke esofagus, makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung terdapat pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dalam lambung terjadi karena adanya gerak peristaltik dinding lambung yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bubur yang lebih halus. Lambung juga menghasilkan getah lambung yang berasal dari dinding lambung. Lambung berfungsi untuk menampung, menyampur, dan mencerna makanan. Lambung dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kardia, yang kedua fundus, yang ketiga corpus, keempat atrum, dan yang kelima pylorus. Fungsi lambung. Fungsi lambung adalah sebagai pertahanan utama dalam sistem kekebalan tubuh, sebab lambung mengandung asam klorida yang membantu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk bersama makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, untuk menyerap ion air yang beberapa senyawa larut lemak seperti alkohol, kafein, dan aspirin. Yang ketiga, yaitu untuk memproses dan mengubah protein menjadi peptid. Ke lambung, makanan menuju ke usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. Duodenum merupakan tempat pencernaan makanan secara sempurna menjadi partikel-partikel sari makanan yang siap diserap oleh mukosa usus. Jejunum dan ileum merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus, makanan menuju ke usus besar.
Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus halus dan rektum. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan mineral tertentu. Kolon dapat dibedakan menjadi kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, kolon sigmoid, dan rektum. Nah, ke usus besar, makanan menuju ke rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum merupakan bagian dari sistem pencernaan dan merupakan bagian terakhir dari usus besar yang menghubungkan usus sigmoid ke saluran anus. Fungsi rektum itu sendiri bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara untuk kotoran sebelum dieliminasi dari tubuh melalui anus. Yang kedua, untuk pemrosesan sisa makanan yang mencangkup cairan pencernaan, bakteri, dan serat. Yang terakhir adalah penahan kotoran hingga keluar dari tubuh melalui lubang anus. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus sering disebut dengan dubur atau lubang bokong, yaitu perpanjangannya dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka dan tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Fungsi anus itu sendiri untuk melakukan proses defekasi, menahan BAB di saat tertentu, dan yang ketiga mengatur keluarnya feses. Sekarang kita beralih ke organ pencernaan tambahan yang terdiri dari gigi, lidah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama, gigi. Bagian-bagian dari gigi ada enamel, bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Dentin, jaringan keras yang mengandung tabung gigi. Cementum adalah lapisan jaringan ikat yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Pulpa adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, dapat ditemukan di pusat dan inti gigi serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Periodontal ligamentum adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Dan yang terakhir adalah gusi, adalah jaringan lunak yang menutupi dan melindungi akar gigi. Yang kedua adalah lidah. Diletakkan pada dasar mulut oleh frenulum lingua. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan untuk pengecapan dan untuk produksi bicara. Bagian-bagian lidah yang pertama adalah papila, dua sulcus terminalis, dan ketiga frenulum linguae. Yang selanjutnya adalah hati. Hati adalah organ berwarna coklat kemerahan seberat 1,5 kg yang terletak di perut sebelah kanan atas. Fungsi hati untuk menyaring darah yang berasal dari saluran pencernaan sebelum akhirnya membantu untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Untuk menyaring obat-obat dan racun dari tubuh, untuk memproduksi kolesterol untuk membantu membawa lemak ke seluruh tubuh, sebagai tempat penyimpanan zat besi, sebagai tempat penyimpanan kelebihan gula dari tubuh yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi. Selanjutnya adalah kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ berwarna hijau gelap yang memiliki bentuk seperti buah pir, panjangnya yang sekitar 7-10 cm, yang mampu menyimpan sekitar 50 mili empedu yang diperlukan tubuh untuk memproses pencernaan. Warna hijau gelap tersebut bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Fungsi kantung empedu: yang pertama untuk membantu proses pencernaan lemak, yang kedua untuk membantu proses absorpsi lemak, yang ketiga untuk membantu pengeluaran limbah, dan yang terakhir untuk mendetoksifikasi racun dari hati. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda majemuk yang bertanda mempunyai struktur mirip dengan kelenjar ludah, panjangnya sekitar 15 cm, yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Fungsi dari pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin.
menetralkan pH makanan yang masuk ke duodenum agar dalam suasana basah, sehingga makanan yang tidak bersifat asam. Jika makanan bersifat asam, dapat melukai usus dan membuat enzim pankreas tidak berfungsi. Yang kedua, untuk menghasilkan berbagai enzim yang mencerna makanan masuk ke usus halus. Berbagai enzim dengan fungsi yang sama, yakni memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Sudah selesai. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari tugas saya, dari PowerPoint saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam materi saya atau penyampaian saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan memperhatikan saya. Dan terima kasih juga untuk like dan komen video saya. Sekali lagi saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.